Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jangan lupa ya pembiasaannya harus ditingkatkan kembali ya. Perkaliannya harus dibaca-baca lagi, pembagiannya juga harus dibaca-baca lagi. Nanti di tema 3 kita akan mempelajari tentang penghitungan jangka panjang, beberapa jam, penghitungan satuan berat dan satuan panjang. Nanti kita akan bahas. Nah, maka dari itu pesan Bapak, perkaliannya harus ditingkatkan lagi. Jangan lupa Asmaul Husnanya juga sering dibaca ya. Nana yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita diberikan keberkahan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Berdoa dalam hati, mulai. Terima kasih. Yuk kita langsung saja simak, yaitu halaman 191. Nah, coba baca dulu ceritanya di halaman 191 ya. Setelah dipahami isi dalam cerita teks, maka anak-anak akan menemukan suatu soal, yaitu di halaman 192. Soalnya bagaimana Pak Hen? Nah, perhatikan. Petugas itu sedang mempersiapkan makanan untuk hewan. Ya, petugas memotong daging menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, 8 bagian sama besar berarti 1/8. Nah, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, berarti mudah, kita harus tahu dulu penyebutnya kan 8. Di sini ada keterangan 5 bagian. Jadi titik-titik berapa ya. Lalu 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Ya, yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, mudah sekali sayang ya. Pembilangnya dimasukin dulu. Pembilang di sini kan 3. Penyebutnya berapa? Patokan penyebutnya yaitu 8 ya. Tinggal berapa. Lalu pertanyaannya, hewan manakah yang memakan bagian daging yang lebih banyak? Nah, bisa disimpulkan kalau sudah bisa mengisi. Lalu kita simak di halaman 194. Di halaman 194 yaitu mengenai tentang nilai persamaan ya. Tentang pecahan ya, pecahannya yang mempunyai yang senilai. Bagaimana caranya mengenai tentang pecahan senilai? Mudah sekali sayang. Dalam pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya harus tahu dulu. Dikali berapa, pembilang dan penyebutnya harus sama perkaliannya ya. Bagaimana contohnya kalau dipakai seperti ini? Coba berarti menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, pecahan yang senilai 2/3 itu angka berapa saja? Nah, gitu kan? Nah, kalau di sini sudah ada komplitnya, warnanya, bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3. Yang diarsir warna biru kan 2, kotaknya 3, berarti 2/3 bagian. Lalu yang lihat gambar paling bawahnya, yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, yang diarsir 4. Nah, persamaan nilai dari 2/3 sama dengan titik-titik. Lihat yang diarsirnya ada berapa, ya, gitu. Lalu kita lihat kotak yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di gambar ketiga kotak yang diarsirnya ada 8 ya. Maka masukkan saja pembilangnya ke titik-titik. Mudah sekali sayang ya. Ya, sangat mudah. Nah, lalu sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambar. Nah, untuk nomor 1, 2, dan 3 digambar sayang. Gambar sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnai satu kotak pertama. Dibuat kotaknya ya, kotaknya 4, lalu di hasilnya 1. Jadi bentuk pecahannya jadi berapa? Seperti contoh. Itu pengerjaan untuk nomor 1, 2, dan 3. Setelah itu maka setelah paham, anak-anak kerjakan dengan baik dan benar ya yang ini. Lalu halaman 195 juga sama mengenai tentang pecahan sayang, bentuk soal cerita ya. Nah, ini tentang pecahan membandingkan. Anak-anak kalau sudah paham maka kerjakan, boleh dibantu oleh ayah dan bunda. Nah, Pak pusing bagaimana nih? Apakah ada cara lain selain belajar pecahan yang ada di paket? Ada ya.
kita akan bahas, yaitu Bapak sudah membuat yang ada di papan tulis. Seperti apa? Yuk kita sama-sama mengerjakannya. Nah, Bapak sudah buat di sini. Saya lihat papan tulisnya ya. Nah, di sini sudah terdapat yaitu 2/3. Nah, 2/3 kita akan mencari nilai yang sama. Maka untuk mudahnya, maka cara seperti 2/3 sama dengan 2 kali 2 per 3 kali 2. Maka 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 2 hasilnya 6. Maka persamaan nilai 2/3 adalah 4/6. Nah, itu contoh ya. Contoh yang ke-1. Maka bila pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikali 2 ya. Tidak boleh pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 3. Tidak boleh. Jadi harus sama. Kalau pembilangnya kali 2, maka penyebutnya harus dikali 2. Maka 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 2 hasilnya 6. Itu contoh yang ke-1. Sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Di sini ada 6/8. 6/8 itu kita mencari persamaan nilai. Nah, Bapak akan contoh seperti yang contoh 1 ya. Sekarang Bapak akan membahas contoh 2. 6/8. Caranya 6 dikali 2 per 8 kali 2. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. 8 kali 2 hasilnya 16. Nah, ini dikali ya. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Harus sama patokannya. Kalau 3 boleh tidak, Pak? Kalau dikali 3 boleh, Pak. Boleh. Misal 6 ininya dikali 3, ini juga harus dikali 3. 6 dikali 3 maka hasilnya adalah 18, 8 kali 3 hasilnya 24. Kalau memang dikali 3 ininya ya. Nah, seandainya kalau contoh yang lain bagaimana, Pak? Nah, contoh yang lain seperti contoh yang lainnya misalnya 5. Nah, 5/7 kita cari persamaan nilainya, yaitu 5 dikali 2, ini juga 7 dikali 2. Nah, sama dengan 5 kali 2 10, 7 kali 2 14. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Sudah selesai. Ini yang dinamakan persamaan nilai ya. Kalau anak-anak ingin mencari misalnya jangan dikali 2, boleh nggak dikali 3 ininya, Pak Hen? Misalnya 5/7 ya. 5/7 sama dengan 5 kali 3, 7 kali 3 ya. Misalnya ya dikali 3, maka 5 kali 3 hasilnya 15, 7 kali 3 hasilnya 21. Ini boleh ya, pembilangnya 3, penyebutnya harus 3. Ini juga contoh seperti ini boleh ya. Nah, silakan anak-anak berlatih di rumah, dibantu oleh ayah dan bundanya. Nah, mungkin itu saya yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat pembahasan untuk mencari nilai pecahan ya.